Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 6 paralel satu praktikum DPP. Sini kami akan mempresentasikan progress report kelompok kami. Jadi proyek yang kami kerjakan itu adalah AI Story Writing. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Dava Kautsar Fali dengan NIM G6401231150. Kemudian ada teman saya, Cokorda Gedi Satria Wijana Widniana Putra. Putra, Widniana Putra, ya. Dengan NIM G6401231064. Kemudian ada Emrahan Hermawan dengan NIM G6401311042. Dan yang terakhir ada Taura Muhammad Inzagi dengan NIM G6401231019. Sini kami akan menjelaskan terkait dengan beberapa hal berkaitan dengan proyek eh, AI story writing yang kami buat. Pertama boleh dari Rehan. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, mungkin dari tujuan dan masalah yang diatasi. Untuk tujuan awalnya, kami merencanakan untuk membuat AI yang membantu penulis untuk membuat tulisannya menjadi lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, kami melakukan wawancara. Pas di wawancara, banyak dari penulis itu menginginkan mereka tulisannya kayak dibantu dalam koreksi, supaya tulisan mereka lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada apa tuh kurangnya motivasi dari masing-masing penulis karena ketika mereka melakukan penulisan sebuah cerita, mereka tidak mendapatkan feedback yang bagus. Jadi dalam kasus ini kami eh, mengatasinya dengan melakukan pemberian kayak memberikan perk atau medali bagi mereka yang melakukan penulisan dan tulisan mereka juga dipost di dalam eh, web yang kami buat. Terus lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya ke hasil riset dari kelompok kami yang dimana fokusnya kepada user persona dan customer journey ya. Bisa bisa digas aja Dav, yang ini, Ini nih. yang oranye. Nah, Ya, nah di mana user persona dan customer journey ini merupakan satu kesatuan dari semua hasil riset dari wawancara eh, beberapa narasumber yang kita wawancara. Nah, kemudian Bapak Ibu atau teman-teman bisa di-highlight di bagian problem sebenarnya. Nah, kenapa sih ayat ini kita dibuat? Karena kita mendasari dari problem atau pains yang kita hasil wawancara. Yang utama itu hilangnya motivasi untuk menuliskan tulisan. Kemudian yang kedua ada kesulitan melihat kembali ide yang sempat ditulis. Hingga sampai yang 11 nih, terlalu banyak iklan saat menggunakan AI. Di mana pada saat tersebut, pada saat kami melakukan riset, kami memberikan sebuah pertanyaan atau kuesioner yang dimana membandingkan AI. Jadi ya kenapa bisa dinyatakan terlalu banyak iklan? Ada salah satu AI yang memang tampilannya seperti itu. Nah, untuk Gensnya ini ada dua. Yang pertama adalah menyelesaikan cerita dengan senang dan efisien. Karena AI kami mengangkat tentang pembuatan cerita, maka harus fokus utamanya adalah bagaimana membuat cerita tersebut agar lebih efisien dan lebih disenangi oleh para pembaca. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kesan puas pastinya setelah menggunakan AI story writing. Bisa dibawahi lagi. Dan mungkin untuk kenapa sih saya highlight ke bagian threads ya. Kenapa sih AI dimulai marak digunakan apalagi dalam pembuatan cerita? Alasannya karena orang-orang dari berbagai kalangan dan berbagai pekerjaan itu sudah menggunakan AI. Dan dari sini bermunculan AI spesifik yang digunakan untuk task-task tertentu. Salah satunya adalah AI story writing yang digunakan untuk membantu penulis mengolah ide cerita. Kemudian di bawah lagi, aduh. Nah, di bawah ini merupakan customer journey. Nah, customer journey adalah track record dari beberapa hasil wawancara juga. Yang mana untuk yang pertama itu ada journey praise, itu adalah before, during, and after. Nah, before ini rencana seperti sebelum menggunakan AI lah, bagaimana feel mereka.
Jadi ya untuk hasil riset kami itu kami menggunakan nama samaran yang namanya John D. Jadi adalah berencana untuk menulis cerita pastinya dan menggunakan AI untuk mengembangkan ini. Dan kemudian ada duringnya pada saat ini misalkan adalah membuat prompt untuk AI pastinya karena kan AI membutuhkan prompt dalam membuat suatu apapun yang di generate. Kemudian adalah kedua generate dan ketiga menggunakan hasil di cerita tersebut. Dan yang ketiga pastinya nanti after adalah melanjutkan penulis cerita. Yang kedua adalah menyimpan naskah saat selesai. Nah, ini juga ada emosionalnya dari biasa aja, habis itu penasaran. Kemudian pada saya menggunakan AI ya mungkin agak sedih atau agak kecewa sedikit. Dan nanti hasilnya setelah beberapa kali diberikan prompt sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dan opportunity-nya ini ada ada 9 dan juga ada area of responsibility gitu. Oke, coba bisa digeser lagi dikit. Nah, coba Nah, fokus ini. ke solution mapping ya. Nah, Oke. dari kelompok kami ini memetakan solution mapping HMW atau how big we ini menjadi 4 ya. Bisa ini agak Oke. digeser dikit. Nggak kelihatan. Oke. Nah, dapat. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi menulis melalui AI bagi pengguna dalam menyelesaikan menulis cerita. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan proses prompt pada AI bagi pengguna agar lebih nyaman menggunakan AI. Tiga, bagaimana menggunakan penemukan referensi yang sesuai. Dan yang keempat adalah bagaimana tampilan dari fitur dan fitur dapat terlihat simpel dan elegan bagi pengguna. Di mana HMU ini merupakan 4 dasar dari pondasi dari hasil kelompok kami, ya, di mana kami bagi lagi solusinya ada right district tracker, ada activity record, sampai yang terakhir ada dark mode atau light mode. Nanti dari solusi ini kami akan beberapa ngambil untuk menerapkan di AI yang kami kembangkan atau desain AI yang kami kembangkan. Dan juga ini merupakan beberapa deskripsinya. Kemudian deskripsi mungkin saya bacakan untuk dark mode atau light modenya. Deskripsi adalah mode tampilan gelap dan terang agar ini dapat menyesuaikan para user nantinya. Dan ini ada goal-goalnya. Kenapa sih harus ada goalnya? Supaya nanti apa yang kita ingin ciptakan, apa yang ingin kita buatkan, itu mencapai goal-goal yang ingin kita inginkan. Dari usability goal dan juga UX goalnya gitu. Oke, itu hasil riset dari kelompok kami. Mungkin bisa dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik. Jadi di sini kita masuk ke bagian desainnya. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan dari beberapa AI yang kami minta rekan-rekan yang diwawancara untuk coba. Kemudian dari situ eh, kami mulai mendesain dan ini beberapa style guide yang kami gunakan di sini terkait untuk warna, kemudian ini aset untuk icon di sini untuk tipografinya. Oke. Nah, ini eh, berapa, bentar, pause dulu. Jadi ini eh, beberapa ini desain yang sudah kami buat, beberapa sudah dijadikan prototipe, yang lainnya ini contoh di sini ini masih eh, dalam proses pembuatan prototipe. Sini kita coba saja untuk kita jalankan. Nah, yang ini tampilan utama. Nanti ketika masuk ke dalam webnya ini akan masuk ke halaman ini utama. Nanti ada sign in. Untuk saat ini belum dibuat. Dan ini ada start now untuk mulai. Nah, ini adalah halaman dashboard utama yang menyimpan eh, project-project karya-karya yang. Nah, ini navbarnya. Kemudian di sini ada fitur untuk tombol untuk menulis cerita. Sini create new akan masuk ke halaman ini. Nah, di halaman ini sini ada pengaturan untuk penulisannya. Sini tombol quit, public, export. Di sini ini adalah halaman untuk AI-nya. Jadi kalau mau bicara dengan AI nanti di halaman ini. Nah, sini ini kalau misalnya mau import image dan file atau eh, file dari drive.
Kemudian di sini untuk konten dari eh, cerita ini. Nanti kalau misalnya mau tambah chapter, ya tinggal diklik itu aja. Di sini save dan quit, kembali ke dashboard. Nah, di sini juga cerita ini di sini bisa diedit. Nah, ini kalau diedit ya. Oh ya, di sini kita coba untuk eh, menulis eh, prompt untuk AI. Misalnya bertanya apakah cerita yang sudah dibuat ini bagus. Kemudian nanti AI-nya akan merespons ini. Sengaja kita buat AI seperti ini supaya lebih simple aja dan lebih terasa seperti nanti ngobrol berbincang gitu. Kemudian kalau sudah ini nanti bisa langsung balik lagi ke dashboard. Pakai tombol di dashboard navbar ini. Oh ya, di sini juga ada apa fitur untuk koreksi. Jadi ini halamannya nih. Ini halaman yang sudah dibuat. Sini ini ada tombol untuk eh, pengecekan dari Metika AI-nya. Dan nanti tampil seperti ini. Jadi ada koreksi di halaman ini. Di kalimat-kalimat tertentu. Itu nanti ini di sini ada cek untuk di apply. Ini bisa dicek juga. Ini dicek kalau misalnya sesuai. Kembali lagi ke dashboard. Ini nanti kita ambil contoh satu ini. Kalau misalnya area udah jadi, ini bisa dipublish. Publish nanti kita diminta untuk mengisi sinopsis genre, artis, kemudian keyword dari situ, kemudian klik publish. Nanti akan masuk ke halaman post di sini. Jadi di halaman post ini nanti ada halaman untuk eh, karya-karya yang sudah kita post, kemudian ini ada library untuk eh, karya-karya orang lain yang udah kita eh, simpan atau yang kita baca. Misalnya ada home. Di sini menunjukkan untuk karya-karya yang trending apa aja. Kemudian kalau sudah bisa kembali ke halaman awal. Itu kurang lebih. Ya, boleh dilanjutkan. Oke, dari yang tadi kita buat, kita tuh nantinya akan merencanakan uji pengguna. Nah, nanti itu tuh akan dilakukan untuk memastikan fitur yang kami buat benar-benar memberikan pengalaman yang baik dan mudah digunakan. Kami akan mengajak beberapa orang yang sesuai dengan target pengguna kami untuk mencoba fitur unggah cerita, sistem XP, dan pemberian likes. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah fitur-fitur tersebut mudah dipahami, apakah antarmuka pengguna UI sudah nyaman digunakan, dan apakah sistem penghargaan seperti XP, Badge, dan Avatar Frame bisa membuat pengguna lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, kami juga akan meminta feedback langsung dari penguji untuk mengetahui jika ada masalah dan kesulitan yang mereka alami. Berdasarkan masukan tersebut, kami akan melakukan perbaikan sebelum fitur ini dirilis ke banyak orang. Dengan cara ini, kami ingin memastikan bahwa produk yang kami buat sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, selanjutnya, untuk permasalahan dan solusi yang kami eh, nantinya, itu permasalahannya itu adalah pada awalnya kami berencana untuk membuat tampilan untuk AI Story Assistant kan. Tujuannya adalah memberikan pengalaman baru bagi pengguna dalam menulis cerita menggunakan AI. Namun kami ingin menghadirkan fitur yang lebih inovatif dibanding dengan aplikasi lain yang hanya memberikan hasil cerita setelah input prompt dari pengguna. Nah, fitur baru yang kami rencanakan adalah memungkinkan pengguna untuk mengunggah cerita mereka sendiri dan mendapatkan XP. Sebagai imbalan jika cerita mereka mendapatkan likes dari pengguna lain. Selain itu, pengguna yang aktif dan mendapatkan banyak likes juga bisa mendapatkan perks seperti badge atau avatar frame sebagai penghargaan. Namun ketika kami mulai mengembangkan fitur terobosan ini, muncul banyak masalah teknis dan kompleks yang harus diatasi seperti pengelolaan data pengguna, sistem untuk memberi XP, serta penentuan bagaimana cara menghitung likes dan perks dengan adil. Kami juga perlu memastikan bahwa sistem ini tetap menyenangkan dan tidak membebani pengguna dengan prosedur yang rumit. Oke, selesai. Oke. Eh, Kemudian untuk timeline ya.
Sebenarnya kedepannya kami sudah membuat kuesioner UEG terkait dengan project ini, cuman memang masih menggunakan template umum karena waktu itu memang dibuatnya sebelum ngerjain project ini. Nanti mungkin tinggal ada beberapa penyesuaian, kemudian akan dirilis eh, sepekan dari sekarang mungkin. Mungkin mau fokus dulu untuk menyelesaikan prototipe. Target utama untuk respondennya itu eh, 5 orang yang kami wawancara sebelumnya itu untuk yang utamanya. Dan sisanya nanti mungkin dari random aja, orang random. Ya, saya rasa sekian presentasi dari kami kelompok 6 praktikum P1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.